Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Frieza datang menantang Daishinkan untuk bertarung. Setelah Daishinkan menggunakan mode bertarungnya, dia mampu mengalahkan Frieza dengan cukup mudah. Tapi di saat Frieza ingin dilenyapkan, Frieza yang licik manfaatkan kemampuan Zeno untuk mengalihkannya pada orang lain, hingga dua pengawal Zeno langsung lenyap tidak tersisa. Hal ini tentu mengejutkan Zeno dan juga Daishinkan sendiri. Daishinkan menunjukkan rasa penasaran kenapa hal ini bisa terjadi. Hanya melalui tangan Zeno lah keberadaannya bisa berakhir. Tapi kenapa harus melalui tangan makhluk panas seperti Frieza? Frieza mengatakan kalau itu terjadi di depan matanya. Daishinkan mungkin memenangkan pertarungan, tapi Daishinkan kalah dalam strategi perang. Di situ Daishinkan sontak menjadi marah, gak terima dirinya dihujat kayak begini. Daishinkan memberitahu Frieza belum cukup umur untuk melihat cahaya matahari yang dimaksud, karena Frieza bukanlah seorang dewa. Frieza setuju jika dibandingkan dengan Daishinkan itu mungkin benar saja. Tapi Frieza membiarkan hal itu demi menunjukkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba Frieza memegang kepala Daishinkan hingga membuat dewa terkuat itu merasa sangat begitu terkejut. Di situ Frieza menunjukkan masa lalu pada Daishinkan, bagaimana dia bisa menjadi sekuat sekarang. Dalam ingatan itu, Frieza masih dihantui oleh rasa takut tentang para Saiyan yang sudah semakin kuat. Frieza tegaskan dia nggak bisa menguasai multiverse jika tidak bisa mengalahkan para Saiyan dulu. Lalu muncullah iblis yang mengajaknya bicara. Frieza penasaran siapa sebenarnya iblis tersebut, dan rupanya itu adalah iblis yang pernah dikalahkan oleh Goku dan juga Vegeta sebelumnya. Rupanya iblis itu masih hidup. Iblis itu senang akhirnya bisa bertemu dengan Frieza. Di sini Frieza makin penasaran siapa dan apa tujuan dari iblis itu. Iblis itu memberitahu dia sudah ada sejak pertama kali semesta ini diciptakan, dan dia percaya kalau dirinya dan Frieza punya rencana yang sama. Tapi Frieza penasaran bagaimana caranya iblis itu tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Iblis itu menegaskan kalau dia dan Frieza memiliki sifat yang sangat mirip. Jadi dia ingin tahu juga bagaimana rencana Frieza untuk menguasai para dewa dengan tingkat kekuatannya yang sekarang. Karena dia tahu kalau Frieza masih sangatlah lemah. Di situ Frieza merasa nggak tahu apa yang sebenarnya iblis itu maksud. Mendengar itu membuat iblis itu tertawa. Lalu dia mengatakan kalau ada sesuatu hal yang perlu dilakukan. Dan di sini iblis itu membongkar siapa dirinya yang sebenarnya adalah bagian dari dewa pertama, yaitu Zalama. Zalama diceritakan berdiri di puncak kekuasaan dewa, dan yakin Frieza sudah tahu itu. Dan super bola naga sendiri merupakan ciptaannya juga. Jika memang seperti itu, Frieza penasaran kenapa Zalama ada di sini dengan kondisi menyedihkan seperti ini. Makhluk itu menjelaskan untuk menciptakan super bola naga perlu membersihkan kejahatan dari dalam dirinya. Dengan begitu, kekuatan Zalama akan menjadi murni yang memungkinkan dirinya untuk menciptakan bola naga dengan energi positif tak terbatas. Namun, dalam diri Zalama ada sosok yang lebih gelap, dan kegelapan itu adalah wujud iblis ini. Iblis ini dikenal sebagai Dark Zalama, yaitu Zalama gelap. Dia memiliki kekuatan tak terbatas dan tidak dapat dihancurkan. Tapi karena energinya negatif, Dark Zalama dibuang ke ruang tersendiri di antara alam semesta. Ruang tersebut yang kini ditempati oleh alam semesta kecil Frieza, atau simpelnya alam semesta Frieza yang baru, yaitu alam semesta khusus yang Frieza minta dari Shenlong. Yang sebenarnya alam semesta itu memang sudah ada sejak dulu, cuma Frieza baru mengetahuinya sekarang. Setelah berjuta-juta tahun, akhirnya Dark Zalama mampu mewujudkan suatu bentuk yang dapat eksis di alam fisik. Hari itu di mana Frieza menginginkan alam semesta baru kepada bola naga bumi. Dan dari permintaan Frieza pada bola naga bumi itulah Dark Zalama waktu itu ikut muncul ke bumi. Dia muncul dari robekan ruang dan waktu. Tapi pada akhirnya tubuh Dark Zalama dihancurkan lagi oleh Goku dan Vegeta serta kemampuan dewa kehancuran virus. Mendengar itu malah membuat Frieza tertawa lepas. Karena jika kekuatan Dark Zalama tak terbatas, kenapa tidak bisa menguasai alam semesta dengan kekuatannya sendiri? Bagi Frieza itu sangatlah menyedihkan. Dark Zalama mengerti Frieza berbicara tentang kekuatan fisik yang memang memiliki kegunaannya. Tapi dia tegaskan kekuatannya adalah perpanjangan dari apa yang separuh dirinya lain
berusaha hilangkan dari hatinya. Zalama yang asli menganggap lebih baik membiarkan multiverse berkembang bebas tanpa Zalama yang jahat. Tapi bagi Dark Zalama jahat, dia menginginkan kontrol atas tindakan apapun, yaitu untuk menyerang tubuh siapa saja tanpa persetujuan mereka dan menguasai kehidupan yang telah Zalama ciptakan. Dan apa yang Dark Zalama tawarkan pada Frieza adalah kekuatan terbesar dari segalanya, yaitu kekuatan untuk memanipulasi makhluk apapun yang ada. Tidak peduli kekuatan fisik atau mental mereka. Baginya, itu disebut sebagai perintah kaisar. Di sini, Frieza akhirnya paham kalau Dark Zalama membutuhkan pion untuk menjalankan rencananya. Dark Zalama membenarkan itu. Dia membutuhkan seseorang yang hatinya sama sepertinya. Jadi, Dark Zalama menawarkan ingin merasuki tubuh Frieza dan semua kekuatan dirinya akan menjadi milik Frieza sepenuhnya. Sejak hari itu, Frieza membiarkan separuh gelap Zalama memasuki tubuhnya. Dan di sini, Frieza yang gak kalah licik sudah tahu kalau itu hanyalah akal-akalan dari Dark Zalama saja. Yang sebenarnya Dark Zalama inginkan adalah menguasai tubuh Frieza sepenuhnya, bukan memberikan kekuatannya pada Frieza. Dan pada akhirnya, Frieza melakukan pertempuran bersama Dark Zalama di dalam tubuhnya sendiri. Dan di dalam pertempuran di dalam dirinya itu, Frieza ternyata bisa mengalahkan Dark Zalama. Dengan demikian, kekuatan Dark Zalama bisa Frieza rebut dengan paksa tanpa ada kendali dari makhluk itu lagi. Sementara, Dark Zalama yang kalah sontak menjadi sangat kesal karena merasa dirinya lah yang menyalakan kehidupan di multiverse termasuk Frieza. Jadi, Dark Zalama ingin menghancurkan keinginan Frieza dan merebut tubuhnya untuk dijadikan sebagai wadah yang baru. Meski demikian, Frieza memiliki tekad yang sangat tinggi. Frieza tegaskan dirinya tetap teguh dalam menghadapi rintangan yang tidak dapat teratasi. Frieza balik meremehkan keinginan Dark Zalama dan menyebutnya hanya hantu yang lemah. Jadi Frieza akan membuat Dark Zalama menuruti semua keinginannya. Dan dengan tekad kuat Frieza tersebut, dirinya berhasil mengalahkan Dark Zalama sepenuhnya, hingga Dark Zalama tidak menyangka dirinya yang terkuat ini bisa dibinasakan. Dan setelah pertempuran itu, Frieza mendapatkan kekuatan untuk menggulingkan para dewa. Dan itu adalah kelahiran bagi Kaisar Kegelapan sepertinya. Itulah kenapa sekarang Frieza bisa memiliki kekuatan untuk mengcounter teknik Zeno ya. Beginilah Frieza memperlihatkan semuanya pada Daishinkan tentang kebenaran yang terjadi. Frieza katakan ini akan menjadi rahasia kecil mereka. Dan Frieza mengucapkan selamat tinggal pada Daishinkan. Setelah itu, dengan kemampuan Kaisar, Frieza kembali menggerakkan tangan dua Zeno untuk melenyapkan Daishinkan dari kehidupan ini. Secara perlahan, tubuh Daishinkan mulai menghilang. 12 angel yang melihat itu hanya bisa menunjukkan keterkejutan mereka melihat ayah mereka dimusnahkan. Sambil menangis, Daishinkan mengatakan kalau ada seseorang yang akan menjadi harapan terakhir dari multiverse ini untuk bangkit dan membawa keseimbangan bagi kehidupan. Setelah itu, tubuh Daishinkan sepenuhnya lenyap, tidak tersisa lagi. Di situ, Frieza tidak mengerti apa sebenarnya yang Daishinkan katakan sebelum menghilang tadi. Kemudian, nampak 12 angel datang ke hadapan Frieza. Sepertinya, mereka datang untuk membalas dendam. Frieza yang gak takut, memberi salam pada mereka semua dan berharap mereka menikmati pertunjukan tadi. Frieza juga tegaskan kalau kematian akan segera datang pada mereka. Whis yang sudah gak bisa menahan amarahnya lagi menegaskan kalau ini masihlah belum berakhir. Namun, Frieza yang gak peduli dengan ocehan itu kembali menggerakkan tangan-tangan Zeno untuk melenyapkan mereka. Yang dalam sekejap, 12 angel langsung lenyap, tidak tersisa seperti Daishinkan. Frieza membalikan ucapan Whis bahwa ini barulah permulaan. Baginya, ini adalah era Frieza yang terkuat. Lalu Frieza minta Alto untuk menentukan fase dari rencana terakhir mereka. Dan ini semua merupakan hal yang hanya bisa Alto lakukan. Alto yang nampak sudah begitu pucat tetap memanggil naga Rokuryo untuk mengabulkan sekali lagi keinginan Frieza. Setelah Rokuryo muncul, Alto ingin naga itu mengumpulkan semua super bola naga milik para dewa. Sebagai gantinya, Alto mempersilahkan naga itu mengambil berapa banyak pun energi kehidupan mereka. Mendengar itu, membuat semua pasukan merasa sangat terkejut. Kedatangan mereka di sini rupanya cuma ingin dijadikan korban oleh Frieza dan juga Alto. Semua pasukan Frieza termasuk Alto sendiri merasakan kesakitan akibat energi kehidupan mereka diambil naga itu untuk mewujudkan suatu permintaan.
Karena berbeda dari naga pengabu lainnya, Rokuryu membutuhkan tumbal untuk melakukannya. Alto minta mereka seharusnya bersyukur karena bisa menjadi bagian dari rencana Frieza. Hidup mereka bisa mensukseskan semua keinginan Frieza. Dan gak lama kemudian, semua bola naga super berdatangan ke tempat mereka berada seperti gemuruh badai yang sangat besar. Frieza berpikir ini akan menjadi langkah yang sangat luar biasa. Pertama-tama, sedikit energi gelap Frieza sendiri. Jika firasat Alto benar, energi bagian Dark Zalama akan membuat super bola naga tidak stabil dalam sesaat. Di situ, dua Zeno yang tidak bisa bertarung tentunya cuma bisa menyaksikan apa yang Frieza lakukan. Mereka pun tidak bisa menggunakan kemampuan mereka untuk melenyapkan Frieza. Mereka merasa kesal, Frieza telah mengendalikan tangan mereka untuk melakukan hal-hal buruk. Dan mereka penasaran apa sebenarnya yang akan Frieza lakukan selanjutnya. Di sini, Frieza berjanji pada dua Zeno kalau hal ini adalah hal terakhir yang akan dia kerjakan. Dan rupanya, keinginan Frieza adalah menghancurkan super bola naga supaya tidak bisa digunakan untuk mengabulkan keinginan yang bakal menyusahkannya suatu saat nanti. Mendengar itu, sontak membuat dua Zeno menolak. Mereka tidak akan menggunakan kemampuan mereka untuk menghancurkan super bola naga. Tapi, Frieza tegaskan kalau dua Zeno gak bakal punya pilihan lain selain menuruti perintahnya. Di situ, Frieza kembali mengendalikan tangan-tangan Zeno, di mana Zeno merasa diri mereka sangat buruk melakukan tindakan seperti ini. Tapi mereka nggak bisa melakukan apapun karena tangan mereka seperti bergerak sendiri. Dalam sekejap, dengan kekuatan dua Zeno, semua super bola naga itu langsung lenyap tidak tersisa lagi. Dengan demikian, rencana Frieza telah sepenuhnya berhasil mengambil alih tahta raja segalanya dan menghancurkan para dewa yang tidak diperlukan. Frieza mengungkapkan kesenangannya dengan kemampuan dua Zeno. Tapi Frieza minta satu hal lagi yang harus dua Zeno lakukan untuknya, yaitu Frieza nggak mau ada kekuatan lain yang bisa menyaingi kekuatannya di dunia ini. Jadi Frieza ingin dua Zeno menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan masing-masing dari mereka secara bersamaan. Dengan demikian, Frieza akan menjadi raja segalanya yang tak tertandingi oleh siapapun lagi. Hal ini tentu membuat dua Zeno merasa tidak menyangka dengan apa yang Frieza inginkan. Mereka nggak mungkin melenyapkan diri mereka sendiri. Namun tangan-tangan mereka dikendalikan oleh Frieza. Dan pada akhirnya, tanpa keinginan mereka, dua Zeno saling melenyapkan masing-masing hingga tidak tersisa lagi. Di detik-detik terakhir, Zeno mengucapkan perpisahan antara keduanya dan senang mereka pernah menjadi seorang sahabat. Setelah itu, keduanya langsung lenyap sepenuhnya, hilang tidak tersisa. Dengan tiadanya semua dewa terkuat, Frieza langsung merayakan kemenangannya tersebut, di mana dia nggak bisa menahan rasa kegembiraan ini. Frieza tidak menyangka usahanya selama bertahun-tahun akhirnya berhasil juga hari ini. Frieza telah mengalahkan mereka semua dan sekarang tidak ada yang bisa melawannya lagi sebagai Raja Maha Segalanya. Alto yang sekarang sudah semakin keriput ikut senang dengan kesuksesan rencana Frieza tersebut. Frieza katakan Alto telah melayaninya dengan kesetiaan penuh. Namun, Frieza tegaskan dia memiliki masalah dengan para anak buahnya yang menyerangnya di masa lalu. Di situ, Alto sontak nggak mengerti apa sebenarnya yang Frieza maksud. Frieza langsung menatapnya dengan penuh sinis yang membuat Alto merasa sangat begitu terkejut. Frieza tegaskan kekuatan sihir dan kemampuan magic Alto telah menjadi sangat mengesankan. Tapi Frieza nggak mau mengambil resiko bahwa kekuatan Alto akan semakin kuat dan digunakan untuk melawannya di masa depan. Frieza beritahu dia nggak akan melenyapkan Alto menggunakan Hakai. Tapi Frieza akan membunuhnya saja dan Alto akan menunggu di neraka sampai Frieza memanggilnya lagi. Mendengar itu sungguh membuat Alto merasa tidak menyangka. Dirinya yang sudah setia selama ini malah dikhianati oleh Frieza. Alto baru mengerti kalau perkataan Kuriza adalah benar. Kuriza pernah mengatakan kalau ayahnya pasti akan mengkhianati Alto dan membunuhnya. Dan sekarang dia tahu perkataan tersebut ternyata benar. Di situ Frieza langsung membunuh Alto dengan sangat kejam. Alto semakin percaya kalau ucapan Kuriza benar tentang ayahnya. Frieza hanya menggunakan Alto untuk mencapai tujuannya dan akan disingkirkan ketika tidak diperlukan lagi. Lalu apakah rencana Frieza selanjutnya setelah berhasil mengalahkan semua dewa terkuat?
Dan siapakah sebenarnya yang bisa mengalahkan Frieza ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.